Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow dan membahas penyebab kenapa saham Big Banks hari ini kembali turun. Jadi apakah ini peluang terakhir untuk kita bisa beli saham Big Banks di harga diskon? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi pasar modal terbakal Trump, rupiah, saham, dan juga obligasi ikut terperosok guys ya. Nah, jadi teman-teman pastinya ingin mengetahui ya apa penyebab kenapa IHSG hari ini turun dan juga saham-saham Big Banks kembali terdiskon. Jadi ada beberapa isu ya guys ya terkait dengan kebijakan dari kenaikan tarif impor di Amerika Serikat, di mana cuitan Trump di akun Truth Social pada Selasa pagi tadi atau Senin malam waktu Amerika Serikat memantik gejolak di pasar hari ini. Jadi bukan hanya IHSG saja ya yang bergejolak, namun beberapa bursa saham di emerging market di Asia juga ikut mengalami penurunan dan bahkan beberapa mata uang di negara lain juga ikut melemah. So, kita melihat bahwa Trump menegaskan akan mengenakan tarif barang impor sebesar 10% pada barang-barang dari China dan 25% barang impor dari Meksiko dan juga Kanada. Trump menyatakan pungutan itu dibutuhkan Amerika Serikat untuk menekan arus migran dan obat-obatan terlarang melintasi perbatasan. Trump juga menyebut bahwa China gagal memenuhi janji untuk menerapkan hukuman mati bagi pengedar fentanyl dengan menuliskan bahwa narkoba masuk ke negara kita atau Amerika Serikat sebagian besar melalui Meksiko pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sampai saat itu tiba, kami akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% pada Tiongkok di atas tarif tambahan apapun pada semua produk yang mereka masuki ke Amerika Serikat ya, ujar Trump. Lalu kita melihat juga mata uang Meksiko dan juga Kanada juga ikut mengalami pelemahan guys ya. Lalu kita juga akan lihat bagaimana respon dari rupiah ya untuk hari ini. Nah, rupiah kita juga tadi kalau misalnya kita perhatikan memang sempat mengalami pelemahan ya di Rp15.933 per 1 USD. Tapi untuk saat ini kita lihat kembali menguat ya di Rp15.867 per 1 USD atau terjadi penguatan 0,24%. Jadi saya rasa selama ya nanti di bulan Desember tidak ada pelemahan rupiah, maka ada potensi Bank Indonesia bisa memberikan stimulus dalam bentuk pemangkasan suku bunga ya, seperti itu. Karena memang kondisi Indonesia ini sendiri masih di fase deflasi. Dan tentunya ini akan memperburuk keadaan ekonomi ya jika masih terus masif terjadi adanya PHK besar-besaran. Jadi IHSG hari ini juga turun ya 0,93% dengan diperberat oleh saham-saham big caps termasuk saham big banks yang hari ini rata-rata juga mengalami penurunan. Dan hari ini kita lihat ya di IHSG itu ada net sell dari investor asing untuk market reguler 830 miliar, sedangkan di all market net sell-nya 594 miliaran. Jadi masih cukup besar ya untuk net sell asingnya dan kemungkinan besar sampai akhir November pun IHSG masih berpotensi untuk berada di zona merah. Seperti itu guys. Dan kita melihat ya beberapa kolom pemberitaan bahwa investor saham BBRI ini tembus 500 000 guys ya, bahkan dijuluki sebagai saham rakyat. Sebenarnya ini tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup probabilitas kenaikan BBRI ya pada di musim dividen mendatang ataupun ketika window dressing ya, karena pastinya ketika ada asing yang menaikkan saham BBRI ya guys ya beberapa poin misalkan pasti ada juga investor retail yang akan menjual. Yang mereka itu yang nggak kuat untuk hold jangka panjang, mereka yang nggak kuat melihat floating profit gitu ya. Baru floating profit misalkan 5%, 6% mereka sudah mau jualan. Nah pastinya banyak juga ya investor retail yang seperti itu dan mereka akan menjual barangnya ke investor asing. Berbeda dengan teman-teman yang masih kuat ya untuk hold saham-saham big banks ini setidaknya sampai pembagian dividen di tahun 2025 nanti. Karena untuk kucuran dividen ya dari perusahaan-perusahaan BUMN itu kemungkinan ya targetnya akan diperbesar lebih besar dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. So kalau misalkan memang terjadi seperti itu maka dividen payout ratio dari saham-saham big banks ini berpotensi dinaikkan kembali sehingga potensi dividennya akan lebih besar lagi ya seperti itu. Jadi langsung saja kita akan analisa guys ya satu persatu dan kita akan update money flow di saham-saham big banks. Nah, jadi kita akan melakukan analisa terkait dengan saham big banks dengan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas guys ya. Yang mana aplikasi Stockbit ini menjadi aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Berhubung ya untuk saat ini RTI bisnis sudah berbayar, jadi kalau misalkan kita compare ya beberapa fitur yang ada di RTI bisnis sebenarnya juga ada di Stockbit Sekuritas guys ya. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, contohnya di
sini dari broker summary-nya ada bandar detektornya guys ya, alias kita bisa melihat kecenderungan apakah ada akumulasi atau distribusi atau mungkin malah netral. Nah, untuk PBRI ya pada hari ini tanggal 26 November 2024 di hari Selasa, ini masih ada distribusi yang besar alias big distribution. Kalau misalkan distribusinya kecil, nanti akan ada tulisan small distribution. Nah, ini juga sebenarnya membantu kita guys ya dalam kita menganalisa baik dari sisi teknikalnya ya seperti ini kita lihat chart dan juga kita lihat money flow-nya dan juga tentunya teman-teman bisa menggunakan Stockbit ini untuk analisa fundamental juga. Bahkan teman-teman juga bisa melakukan screening baik dari sisi fundamentalnya ataupun dari sisi teknikalnya. Nah, tentu saja ini juga menjadi tambahan ya fitur-fitur yang ada di Stockbit yang tentunya bisa kita gunakan secara free. So, untuk BBRI hari ini kita lihat ya, terjadi penurunan 1,57% di Rp4.400 per saham. Kemarin zona support terendahnya itu di sekitar 4.200-an ya. Area low Rp4.250 per saham. Itu saya rasa menjadi area support yang cukup kuat ya untuk saham BBRI ini. Dan kalau misalkan kita lihat ya, penurunan yang terjadi hari ini itu memang volumenya tidak sebesar kenaikan yang terjadi kemarin. Ya kemarin ada volume breakout, sedangkan volume hari ini tidak terlalu besar. Meskipun ya memang masih ada net sell nih dari investor asingnya. Tapi saya melihat bahwa ternyata JP Morgan ini masih teguh pendirian ya. JP Morgan ini masih rutin akumulasi. Kemarin meskipun tidak besar, JP Morgan ini juga akumulasi. Dan hari ini ketika terkoreksi pun ya 1,5%, ternyata BK atau JP Morgan masih masuk akumulasi dengan net buy 133 miliar dan hari ini menjadi top buyer di BBRI. Meskipun ya kembali lagi masih ada net sell nih terutama dari KZ ya, 333 miliar untuk net sell KZ ya pada hari ini. Sehingga hari ini aslinya cenderung net sell 313 miliaran, seperti itu. Jadi apakah ini pertanda baik atau tidak ya, kalau saya melihat sih ini adalah kesempatan terakhir bahkan untuk bisa teman-teman averaging down atau teman-teman serok ya saham BBRI di harga yang terdiskon. Jadi kita akan coba akumulasi kembali BBRI itu di harga sekitar 4.300-an ya, 4.300 lebih sedikit ya nggak masalah lah ya. Karena kita juga, memastikan bahwa ini akan, menjadi area higher low untuk BBRI. Area higher low itu adalah area low yang tentunya lebih tinggi dibandingkan area low sebelumnya di Rp4.250 per saham. Dan jika itu terjadi, maka teman-teman akan melihat BBRI bahkan bisa mantul kembali guys ya dengan adanya pattern cup with handle, seperti itu ya. Kalau misal teman-teman sudah belajar teknikal pasti paham ya, apa itu pattern, cup with handle, seperti itu. So, kita melihat untuk saham big banks ya, kemungkinan sepanjang November ini sampai akhir November ya, pasti akan ditutup merah karena memang probabilitasnya seperti itu ya, kenaikan IHSG pada bulan November itu probabilitasnya kecil. So, kalau misalkan di closing merah pun untuk weekly pada November ini, yaitu wajar gitu ya. Dan kita berharap kenaikan ini akan mulai terjadi itu menjelang musim pembagian dividen saja. Karena ya biasanya seperti itu ya. Dan ini juga sebenarnya memperpanjang fase kita untuk kembali akumulasi atau dengan metode dollar cost averaging ya, seperti itu. So, kembali lagi, ini kan BBRI sudah banyak Kak, publiknya ya atau retailnya. Apakah BBRI akan kesulitan untuk naik? Saya rasa tidak. Ya, kalau misalkan asing sudah mencari likuiditas ke emerging market, terutama ke IHSG, maka saham-saham big banks juga akan terkena inflow-nya. Karena dana asing itu sangat besar guys ya, sehingga saham-saham big banks malah berpotensi untuk bisa all time high kembali. Dan seperti yang tadi saya katakan, ketika sudah banyak retail, retail itu kan dia macam-macam ya. Maksud saya seperti ini, ketika asingnya nanti misalkan naikkan kembali BBRI, kemarin kan sempat naik ya 3,5%, disusul dengan kenaikan 1,5%, ya setidaknya kemarin itu sudah naik sekitar 5%-an ya, bahkan lebih. Nah, pastinya ada investor retail yang juga mereka itu jualan gitu guys ya. Naik 5% ada yang jual, naik lagi 5% ya total 10% pasti ada lagi investor retail yang jual. Nah, ketika investor retail jual, biasanya yang nampung barang itu adalah investor asingnya jika memang mereka dalam fase akumulasi. Tapi sejauh ini kita melihat memang BBRI masih di fase distribusi. So, untuk BBRI
stay tune ya teman-teman yang mau ambil, nanti kita coba targetkan dan kita mulai averaging down lagi atau kita mulai borong lagi itu di 4.300-an. Ya karena akumulasinya kemarin sudah mulai terlihat, jadi kita cukup optimis ya bahwa saham Big Banks ini tidak akan lama lagi bisa bullish reversal, ya mungkin di Desember atau di Januari nanti. Karena BBRI pun biasanya bagi dividen interim itu di bulan Januari ya, semoga seperti itu. Selanjutnya kita pun akan bahas saham BBNI ya. Untuk Bank BNI, hari ini ada koreksi 0,8% di Rp4.950 per saham. Nah, jika kita zoom out guys ya, maka saham BBNI ini masih sangat menarik ya. Di mana BBNI tidak turun di bawah level support sebelumnya, itu di sekitar 4.650-an. So, untuk BBNI kita melihat ya, kemarin sempat naik lumayan bagus juga, 3,10%, sedangkan hari ini ada retrace ya, koreksi 0,8%-an. Tapi kita lihat juga memang masih ada net sell nih dari asing di BBNI ya, sehingga terjadi small distribution. Itu dari KZ, CP, dan juga YP ya. Dan kita lihat hari ini investor asing itu net sell-nya 35,9 miliar untuk saham BBNI-nya. Jadi BBNI teman-teman bisa coba tunggu di sekitar 4.800 ya untuk area higher low yang lebih menarik gitu ya dibandingkan dengan harga saat ini di 4.900-an. Semoga teman-teman pun yang masih pegang cash dikasih harga diskon ya untuk saham-saham big banks-nya. Oke guys, selanjutnya adalah Bank Mandiri ya. Coba kita refresh dulu guys, biasanya memang seperti ini. Bank Mandiri itu ada koreksi guys, 2,6% ya di 6.400-an. Nah ini kemarin kita pun sebenarnya mulai beli itu di 6.400 ya, tapi tadi pun saya lihat memang kesulitan untuk naik, jadi ya ada TP sebagian lah ya dari saya untuk Bank Mandiri ini. So, kalau misalkan kita lihat ya, kita akan coba akumulasi lagi jika Bank Mandiri ini tembus di bawah 6.400. Kak, kenapa jual sebagian? Ya karena saya ingin TP aja sebenarnya ya di Bank Mandiri. Karena saya masih melihat potensi adanya koreksi ya untuk BMRI. Dan tadi pun sebenarnya sempat turun ke area low di 6.325 dan kita pun ada tambah muatan ya. Semoga besok masih dikasih nih di 6.200 sampai 6.300-an. Sedangkan hari ini kita lihat malah ada sedikit akumulasi atau ada akumulasi juga nih dari top 1 yaitu dari RX ya 161 miliar. Sedangkan BKLJ-KZ masih distribusi ya, jadi mayoritas asing distribusi dan di beberapa hari yang lalu sebenarnya Bank Mandiri ini sudah mulai diakumulasi kembali. Tapi memang kita lihat net sell hari ini pun tidak terlalu besar, hanya 5,7 miliar saja untuk Bank Mandirinya. Jadi apakah ini pertanda bagus untuk Bank Mandiri? Saya rasa iya ya guys ya, meskipun hari ini ada net sell ya akibat pelemahan rupiah tadi, tapi kita tetap mencari ya area beli untuk saham-saham big banks ini dan kalau misalkan dikasih harga diskon, ya pasti kita akan senang ya karena kemarin pun kita sudah, mencoba untuk ambil Bank Mandiri dan ya kita take profit sebagian juga nggak masalah gitu ya karena ingin, menambah modal lebih banyak lagi, nanti kita serok lagi guys lebih banyak gitu ya. So untuk Bank Mandiri saya pun masih ada hold sebenarnya dan untuk saham-saham big banks yang menarik, saya juga masih ada porsi jadi ya teman-teman juga stay tune ya karena saya pun masih setia dengan saham-saham big banks ini. Selanjutnya adalah saham BBCA, di mana Bank BCA juga hari ini turun cukup dalam ya, 1,72% di level 10 ribuan. Ya, tadi saya lihat sih memang untuk area over ya di 10.025 itu sudah mulai menipis ya, tapi saya masih ragu apakah BBCA bisa naik pas closing market. Namun memang saya mengincar di harga yang lebih rendah lagi untuk BBCA yaitu di bawah 10.000. Jadi kalau misalkan belum turun di bawah 10.000 ya saya belum akan cicil ya. Kalau misalkan BBCA ternyata di hari Kamis nanti dia turun di bawah 10.000 maka mungkin saya akan mulai cicil beli lagi. So, kita nantikan diskon ya dari saham-saham big banks lagi, terutama untuk saham BBCA ini. Karena besok itu akan ada pilkada gitu ya, pemungutan suara untuk pilkada, jadi besok kita libur ya, tanggal 27 November, tepatnya di hari Rabu. Ya, kita akan open market lagi di hari Kamis, tanggal 28 November 2024. Oke guys, kembali lagi ke BBCA. Hari ini ternyata ada distribusi ya, terutama dari KZ, TP, dan juga ZP. Dan kita lihat juga net sell-nya cukup besar ya, 183 miliar dari investor asing untuk net sell di saham BBCA. Jadi kalau misalkan kita review, memang saham-saham big banks ya, seperti BBRI, lalu kita lihat juga BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA ini rata-rata hari ini terkena net sell asing ya, dan itu saya rasa cukup wajar. Dan juga ya, sepanjang bulan November ini kita lihat outflow dari investor asing sudah cukup besar. Sehingga pasti ada masanya nanti saham-saham big banks ini bisa naik lagi.
Jadi saham Big Banks ini sebenarnya adalah, juga bisa teman-teman gunakan ya untuk, sebagai media latihan, terutama untuk teman-teman investor pemula, bagaimana caranya kita bisa melihat ya peluang yang ada di saham Big Banks, karena saham Big Banks ini kan dia cenderung aman ya dan juga biasanya ya musim dividen akan kembali mencetak all time high. Jadi ini adalah kesempatan ya untuk teman-teman yang ingin belajar buy low, sell high. Nanti sell high-nya kapan? Sell high-nya nanti ketika musim pembagian dividen gitu ya. Jadi ya saat ini kita adalah fasenya buy low. Terus ya kita buy low, kita beli di harga diskon, kita beli di harga murah. Dan nanti ketika sudah naik, teman-teman juga sudah cuan dari dividen, sudah cuan dari capital gain, nanti teman-teman punya kesempatan ya, apakah teman-teman mau take profit di harga atas atau teman-teman mau hold dan investasi jangka panjang gitu ya dengan tetap keep dan juga hold saham-saham Big Banks ini itu menjadi, hak ya, hak dari teman-teman dalam berinvestasi dan juga keuntungan ataupun kerugian investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing tentunya. Oke guys, terkait dengan ekonomi di tahun 2025 nanti ya, terkait dengan PPN 12% yang tentunya naik ya dari 11% menjadi 12% ini akan menimbulkan efek domino ke perlambatan ekonomi di Indonesia. Nah, sejauh ini saya lihat memang gebrakan yang sedang terjadi itu terkait pemberantasan korupsi ya. Banyak sekali kepala-kepala daerah yang terkena kasus korupsi dan semoga itu bisa segera dibereskan gitu guys ya. Dan kalau misalkan kita perhatikan memang PPN 12% ini akan dilakukan secara perlahan dan tidak untuk semua sektor. Jadi hanya beberapa sektor saja ya guys ya yang akan terkena PPN 12% ini dan semoga ini hanya diberlakukan untuk barang mewah saja gitu ya, untuk barang-barang mewah ataupun barang-barang impor saja. Jadi untuk barang-barang lokal dan juga barang UMKM ya atau produk-produk dan jasa UMKM itu tidak dinaikkan ya untuk PPN-nya. Dan semoga seperti itu sehingga ekonomi kita juga bisa terus bertumbuh dan bisa lebih membaik lagi. Karena ini kuncinya memang berada di pemerintahan baru guys ya. Bagaimana kebijakan ke depannya, apakah akan menguntungkan ataukah akan kembali menekan ekonomi gitu ya. So, kita akan melihat ya bagaimana perkembangan dari saham-saham perbankan besar yang ada di Indonesia yang menjadi cerminan ekonomi di Indonesia. Oke guys, yang terakhir ya, jika teman-teman ingin mendaftar dan juga mendownload Stockbit Sekuritas untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, yang free ya untuk digunakan, silahkan teman-teman menggunakan link yang ada di kolom deskripsi ya. Silahkan cek deskripsi, ada link, silahkan teman-teman daftar. Seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat RTI bisnis untuk saat ini, wah itu sudah ada biaya bulanannya gitu guys ya. Padahal kita buy and sell-nya itu kan di sekuritas ya, bukan di RTI bisnis. Saya pun agak bingung nih, kenapa RTI bisnis kok hari ini, sudah berbayar gitu ya, padahal itu bukan sekuritas dan sekuritas juga ya banyak yang free ya, termasuk Stockbit ini ya, yang mana perusahaan ini aplikasi saham terbaik ya untuk investasi dan juga trading. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.